Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again with me, Jejak Si Rudi, menjejakkan langkah penuh inspirasi. Halo teman-teman, apa kabarnya? Semoga kabar teman-teman selalu sehat, dilancarkan urusannya, dan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Saya masih terus mengupdate progres pembangunan jalan tol di Indonesia. Perlu ditekankan di sini ya guys, bahwa sumber informasi yang saya dapatkan ini berasal dari pemberitaan yang rilis di media, dan sumber informasinya juga bisa teman-teman baca di kolom deskripsi. Di konten kali ini saya masih terus mengupdate progres pembangunan jalan tol Getaci. Ini ada sebuah berita dari pikiranrakyat.com dan beritanya cukup menarik ya guys. Ini judulnya, perkembangan terbaru, titik nol tol Getaci ditetapkan, pemerintah kejar pembebasan lahan di Bandung dan Garut. Ini tanggal 14 Desember 2023 diunggahnya. Kita baca ya. Pemerintah Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut terus mempercepat proses pembebasan lahan untuk proyek tol Getaci. Pembangunan tol tersebut menjadi salah satu proyek strategis nasional yang dikebut guna mendukung konektivitas dan mobilitas masyarakat di wilayah tersebut. Sebanyak 14 desa di 2 kabupaten tersebut telah menerima penyaluran uang ganti rugi dalam upaya mengatasi dampak pembebasan lahan. Jadi sudah ada 14 desa ya guys. Di Kabupaten Bandung, 8 desa termasuk Desa Cijagra telah menerima pembayaran uang ganti rugi proyek tol Getaci yang merupakan bagian dari proyek tol Gede Bage Garut Utara, akan memiliki panjang 45,2 km. Pada tahap pembebasan lahan, total lahan yang dibutuhkan mencapai 678,49 hektar dari 28 desa terdampak. 5 desa di Kecamatan Paseh seperti Desa Cigentur, Desa Karangtunggal, Desa Cijagra, Desa Tangslekar, dan Desa Cipedes, termasuk diantaranya Kelurahan Ranca Bolang, Kecamatan Gede Bage, akan menjadi titik nol tol Getaci di Kabupaten Bandung. Dari 612 unit atau 42% bangunan yang terdampak di kabupaten ini, tidak terdapat bangunan yang terdampak di kota Bandung. Tuh ya guys, ini cukup jelas. Dalam sepekan ke depan, Desa Cijagra dijadwalkan akan menerima pembayaran uang ganti rugi. Pembayaran ini diharapkan memberikan dampak positif pada masyarakat dan berpotensi menciptakan orang kaya baru. Ya iyalah guys, ada miliaran ya yang bisa jadi diterima oleh warga yang terdampak. Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung telah mengirimkan surat undangan kepada pemilik lahan yang akan menerima pembayaran uang ganti rugi. Sebanyak 99 pemilik lahan di Desa Cijagra diundang untuk hadir pada Selasa dan Rabu 19-20 Desember 2023 di Aula Desa Cijagra. Minggu depan ya guys. Dana UGR untuk proyek tol Getaci merupakan bagian dari dana lahan yang disiapkan oleh Lembaga Manajemen Aset Negara mencapai 27,399 triliun untuk proyek jalan tol di seluruh Indonesia pada tahun 2023 dan 13,723 triliun pada 2024. Tersedianya dana ini diharapkan dapat mempercepat proses pembebasan lahan dan mendukung pengembangan infrastruktur yang lebih baik. Koordinator Project Management Office KPPIP, Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas, menyatakan bahwa dana UGR akan memastikan penyerapan dapat dilakukan secara optimal untuk mempercepat proses pembebasan lahan. Nah guys, demikian tadi sudah kita simak bersama sebuah berita dari pikiranrakyat.com mengenai rencana pembayaran uang ganti rugi di Desa Cijagra di tanggal 19-20 Desember mendatang. Ini sudah keluar surat undangannya, dan pasti ini juga menjadi sebuah kabar gembira karena
sudah ada kepastian mengenai pembayaran uang ganti rugi jalan tol Getaci untuk warga yang terdampak. Informasi yang lain bahwa pemerintah Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut terus mempercepat proses pembebasan lahannya ya. Jadi buat warga masyarakat di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut, terutama bagi warga masyarakat yang lahannya terdampak jalan tol Getaci yang saat ini sedang menunggu, percaya saja bahwa memang saat ini sedang proses ya. Yang bisa kita lakukan menunggu sambil kita mencari informasi yang akurat ya. Sekali lagi selamat kepada warga masyarakat Desa Cijagra yang terkena dampak tol Gede Bage Tasik Cilacap atau Gede Bage Tasik Ciamis. Semoga nanti dalam proses pembayaran uang ganti rugi itu bisa berjalan dengan lancar ya. Untuk warga masyarakat di desa yang lain, kita tunggu saja ya. Kita tunggu informasi lebih lanjut dari pihak-pihak yang berwenang. Saya melihat memang progresnya semakin positif, semakin kelihatan bahwa jalan tol Gede Bage Tasik Ciamis ini terus maju ya, terus bergerak maju, bahkan bisa jadi di tahun 2024 sudah masuk tahap konstruksi ya. Jadi sedang dilakukan upaya dan percepatan dari pihak-pihak terkait agar segera bisa dikerjakan ya. Di konten berikutnya barangkali nanti akan saya bahas lagi tentang LMAN, Lembaga Manajemen Aset Negara. Nanti kita coba mengulik Lembaga Manajemen Aset Negara karena sumber dana pembebasan lahan itu dari LMAN. Jadi kalau dananya sudah ada, tadi sudah disampaikan hampir triliunan, dana sudah disiapkan, berarti tinggal prosedurnya seperti apa ya, biar kita sama-sama tahu ya guys gitu. Oke, sampai di sini dulu konten kali ini, sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Terima kasih yang sudah nonton, terima kasih yang support admin dengan klik like, comment, dan subscribe. Terima kasih, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.